Aduh, kalian tahu nggak sih? Aku tuh masih suka bingung gimana cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya dalam banyak yang ngomong penting, tapi masih bingung gimana caranya. Sebenarnya itu gampang ya. Kayak misalkan tadi kan teman kita Amir izin sholat. Nah itu tuh termasuk ke penerapan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul, menghormati toleransi yang beribadah itu bentuk toleransi. Juga sama. Kalau tetangga kita ada yang sedang beribadah, kita tuh jangan nyetel musik keras-keras. Itu juga salah satu bentuk pengalaman sila pertama. Maaf ya guys, habis sholat ya. Oh iya, nggak apa-apa. Terus kalau sila kedua contohnya gimana? Contoh nyatanya. Kalau sila kedua ya itu tuh contohnya tuh kayak tadi ada anak-anak di kampus kan, ada yang nolong rame-rame nolongin, kita bantu tolongin gitu. Itu wujud kepedulian kepada sesama. Banget. Misalnya tadi ada anak kelas sebelah jatuh, terus kita tuh rame-rame kayak bantuin dia, itu juga bentuk rasa kemanusiaan dan kepedulian. Nah, bisa juga tuh kayak misalkan kita ikut donor darah gitu loh, bagi-bagi makanan atau pokoknya saling bantu, itu tuh semua bagian dari nilai kemanusiaan. Terus contoh nyata sila ketiga itu gimana sih? Contoh sila ketiga itu persatuan Indonesia kan. Contohnya itu kayak kerjasama tim. Kalau buat presentasi atau makalah itu kan butuh kerjasama tim juga. Terus yang lain itu gotong royong antar sesama warga. Kalau biasanya itu rutinan itu setiap seminggu sekali atau 2 kali gitu. Itu contoh sila ketiga. Kalau pas 17 Agustus itu kayak kita semua tuh ikut merayakan loh, jadi nggak memandang suku. Itu juga. Atau contoh gampangnya deh itu kayak misalkan timnas Indonesia nih lagi tanding. Nah kita itu ikut support gitu loh, kayak misalkan bagiin di story Instagram atau nonton, itu termasuk contoh persatuan Indonesia. Terus contoh nyata sila keempat apa sih? Kayak rapat kelas tadi, kita kan ada kelas meeting, itu dengan adanya musyawarah, jadi bukan asal tunjuk. Musyawarah dulu kegiatannya bisa berlanjut. Intinya tuh kita harus apa namanya tuh ya? Musyawarah lah ya. Ya musyawarah sampai semuanya setuju, baru itu bisa menjadikan sila keempat. Terakhir nih ya, contoh nyata sila kelima. Misalnya tuh kayak dana kas kelas, semua dibagi rata, jadi kan intinya tuh merasa adil gitu. Kayak misalkan dosen kita deh memberikan perlakuan yang sama ke mahasiswanya gitu. Itu semua harus adil, nggak boleh beda-bedain. Kalau beda-bedain itu ntar terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Ntar ada yang marah, terus ya ntar tahu sendirilah apa akibatnya kalau sampai nggak adil kayak gitu. Oh begitu ya. Nah, jadi tuh penerapan Pancasila ini sebenarnya nggak susah ya. Bisa kita mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita dulu. Ya, mulai dari menghormati, kompak, musyawarah, sampai berlaku adil. Kalau kayak gitu hidup kita semua pasti bakal damai kalau kita ngikutin sila-sila yang ada di Pancasila ataupun aturan-aturan yang ada di Pancasila maupun UUD 1945. Yuk kita makan Pancasila bersama. Boleh.